dan dengan zikir-zikir yang bermacam-macam. Nah, inilah orang yang mau kelak mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana untuk mengharap Allah itu bagaimana prakteknya? Kecuali harus mengikuti Nabi dulu. Nah, contohnya kaum kufar Quraisy itu mereka ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tuhannya Allah. Abu Jahal itu dan kawan-kawan ditanya siapa Tuhannya? Allah katanya. Tapi dia nggak mengharap ke Allah semata, melainkan kepada yang lain-lain, berhala, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya daripada berhala-berhala. Artinya nggak mengharap kepada Allah semata-mata. Apakah lagi mau mengikut Nabi? Sedangkan mengharap Allahnya aja belum sepenuhnya. Kemudian mengharap hari kiamat. Kalau kita misalnya sudah mengharap Allah, artinya sudah mengikuti Islam, syariat Islam sebagaimana mestinya. Tapi di diri kita, di keinginan kita masih ada yang bersifat duniawi. Kita masih pingin dunia, nggak semata-mata mengharapkan akhirat, tapi masih ada keinginan dunia. Berarti keinginan kita untuk mengikuti Nabi juga masih kurang. Nah, itu syarat yang kedua. Jadi keinginannya terhadap akhirat itu lebih tinggi. Makanya setelah ayat Al-A'la tadi kan wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kan selanjutnya inginkan dunia, sedangkan akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Artinya harusnya mengambil itu akhirat, jangan mementingkan dunia. Maka kalau orang sudah memenuhi syarat yang dua tadi, maka apa yang menjadi kesibukannya? Dia memperbanyak zikir kepada Allah, lisan dan hatinya. Kita ini mungkin nggak bisa zikir karena masih ada dunia. Keinginan kepada Allah masih kurang. Kita masih ingin yang lain-lain daripada Allah misalnya. Pengen dunia, yang bersifat dunia masih ada. Makanya kita zikirnya masih kurang. Itu prosesnya seperti itu. Kalau seseorang sudah memenuhi syarat yang ketiga, memperbanyak zikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kelak nanti zikirnya kan termasuk ibadah. Hal-hal yang wajib, sholat itu kan ada zikirnya juga. Puasa ada zikirnya juga. Ada mengingat. Orang nggak bisa puasa kecuali dia ingat Allah dulu. Orang nggak bisa zakat pasti dia ingat Allah dulu. Dia berhaji, umroh karena ingat Allah. Kan sesuai urutannya tadi. Jadi keimanannya sudah ada. Kenapa dia mau sholat? Dia mengharap Allah. Kenapa dia mau puasa? Dia mengharap Allah. Ngapain dia capek-capek puasa kalau enggak mengharap Allah, mengharap hari kiamat? Apa yang disediakan bagi orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang haji, orang yang umroh. Jadi yang fardu-fardu dia kerjakan. Kemudian kalau dia sudah yang fardu dia kerjakan, nah ini juga mengikut daripada Nabi SAW. Artinya dia mempelajari, bagaimana sholatnya, sholat yang betul bagaimana, mulai niatnya bagaimana, mulai syarat-syarat sholatnya dipelajarinya dulu. Sholat yang penting sholat, kan kita diperintahkan sholat, nggak bisa, harus ngikut Nabi dulu. Tadi kalau yang terakhir wa zakarallah katsira, artinya dia pasti ada keinginan untuk mengikuti Nabi tadi, karena dia sudah masuk ke tahap memperbanyak zikir, memperbanyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya harus ngikut Nabi. Pokoknya yang kewajiban itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dia begitu mempelajari daripada apa yang dikerjakan Nabi, akhirnya dia dapat. Dia sudah tahu yang wajib-wajib tadi.
Oh, Nabi mengerjakan yang wajib gini. Ternyata selain yang wajib juga Nabi mengerjakan hal-hal yang bersifat sunnah. Oh, sunnah wudunya siwak dulu 3 kali. Padahal wajib cukup sekali. Karena di Al-Quran nggak disebutkan 3 kali. Faksilu wujuhakum, udah. Nggak faksilu wujuhakum salah sama rot, enggak. Kemudian sholatnya nggak disebutkan prakteknya. Prakteknya di Al-Quran nggak disebutkan. Dikerjakan Nabi, oh ternyata ini yang wajib, yang rukun, ini yang sunnah. Kita nggak tahu sholat. Yang wajib itu bagaimana? Yang sunnah bagaimana? Jadi kadang waktu di Tarim itu pernah dites sama Syekh kami itu. Coba kerjakan sekali aja. Sholat yang wajibnya aja. Cuman yang wajib, mulai niat sampai salam, kerjakan sholat 2 rakaat sholat sunnah, tapi yang wajibnya aja, yang rukunnya aja. Pasti kita kesulitan, karena kita kadang nggak mengenal yang mana yang wajib, yang rukun, yang mana sunnah. Coba, pasti kita angkat tangan, padahal angkat tangannya sunnah. Atau misalnya kebiasa usolli, itu sunnah juga. Al-Fatihah, A'udzubillah, sunnah juga. Yang wajib bismillahnya, aminnya nggak wajib. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, selesai. Langsung ruku misalnya. Ini sunnah juga. Kemudian rukuknya, yang mana yang wajib? Yang wajibnya nggak usah tangan diletakkan di lutut, yang penting tunduk. Nah, itu yang wajib-wajibnya, susah. Malah susah yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya. Salam yang pertama aja yang wajib. Nggak usah baca subhanallah, itu sunnah semua itu. Kemudian tahiyatnya, tahiyat akhirnya atau tahiyat awalnya, tahiyat akhirnya aja lah. Nah, itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah selesai. Assalamualaikum. Dah. Itu baru yang rukunnya aja. Nah, artinya kalau kita sudah mau mengenal Nabi kita SAW, kita pelajari, oh yang wajib begini, yang sunnah seperti ini, baru kita bisa mencapai apa yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Artinya kan sudah mengikuti Nabi, tahu sunnah yang wajib. Artinya dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah, maka dia bakal mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma taqarraba abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah mendekat beribadah kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, melainkan daripada yang aku fardukan. Berarti si hamba ini dia sudah mengerjakan kefarduannya. Yang Allah fardukan apa? Sholat yang wajib-wajib apa? Sudah tahu dia. Sudah dipelajarinya. Kemudian, nah ini sudah selesai dulu tugasnya. Kemudian sambungan hadisnya, wa ma yazalu yataqarrabu ilayya yataqarrabu abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Kemudian si hamba ini selain dia mengerjakan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, kemudian dia membiasakan dirinya mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan yang sunnah-sunnah. Oh, tahu sudah yang sunnah-sunnah. Entah ibadahnya yang sunnah atau misalnya ketika sholat yang sunnahnya bagaimana, dia kerjakan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kecintaanku, kata Allah. Nah, sesuai tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka dapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cinta kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Kemudian sambungan hadisnya, fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kemudian kalau dia sudah aku cintai, kata Allah Subhanahu Wa Taala,
dia cinta kepadaku, dia mengamalkan kewajibannya, yang sunnah-sunnah, dia mengikuti Nabi SAW, maka dia mendapat kecintaanku. Maka bagaimana yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan, nah ini nanti masuk ke dalam pembahasan fana di sini. Maka bagaimana? Kuntu sam'ahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengan pendengaranku. Dan aku menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengan itu. Dan aku menjadi tangannya, yang tangannya menyentuh dengan tangan tersebut. Dan aku menjadi kakinya, yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Artinya ini sudah makom fana. Dia dia mendengar, dia melihat, itu bukan kemauannya, itu kemauan Allah semua. Jadi dia nggak merasakan, melihat nggak, dengar bukan kemauannya. Jadi sudah dia nggak merasakan ini aku melihat nggak, ini Allah yang melihatkan diriku. Mendengar, ini sudah masuk ke makom fana. Ini yang dijelaskan Imam Ghazali di sini. Prosesnya seperti itu. Tangan, dia menggerakkan tangannya, dia menjalankan menggerakkan kakinya. Kemudian sambung hadisnya, wa in sa'alani wa'taituhu wala in ista'adzani lau'idzannahu. Kalau dia minta kepadaku, maka aku berikan. Kalau dia memohon perlindungan daripadaku, maka pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Nah, inilah yang dimaksud daripada makom fana di sini. Dia sudah menjalankan proses seperti itu, yang dia yang dia selami ketika itu adalah Allah. Jadi dia cuman memfanakan dirinya atau fana pada yang ditujunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya ketika perang Badar. Itu Nabi kita SAW ataupun para sahabat, tapi di ayat di situ disebutkan peristiwa nabinya. Falam taqtulu fa in qataltum falam taqtuluhum walakin qataluhum. Falam taqtulhum walain qataltuhum. Maka bukan engkau, kata Allah, wahai Rasul, bukan engkau yang membunuh mereka, bukan engkau yang memerangi mereka, tapi aku, kata Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Allah yang melempar. Walakin Allah qataltum. Jadi bukan engkau yang memerangi mereka, wahai Rasul, wahai sahabat, tapi aku, kata Allah. Bukan engkau yang melempar, wahai Rasul, tapi aku, kata Allah. Jadi itulah prosesnya sehingga mencapai situasi atau keadaan fana seperti itu. Nah, itu kan ceritanya ketika dilemparkan Nabi, padahal Nabi melemparnya cuma begitu doang pasir. Tapi pasir itu akhirnya kena semua ke mata-mata kaum musyrikin ketika itu. Nabinya cuma lempar gitu doang. Artinya Nabi melempar ini sekedar prakteknya doang, tapi yang menggerakkan Allah, yang menyampaikan itu Allah. Nabi memerangi, para sahabat berperang, tapi yang membuat mereka berperang, Rasul berperang, sahabat berperang Allah. Sehingga sampailah peperangan itu tadi, sehingga membuat para Quraisy ataupun musuh-musuh kaum muslimin itu kalah. Nah, karena secara akal kan 1:3 itu nggak mungkin, belum persenjataan kurang. Tapi Allah lah yang memenangkan mereka itu. Nah, karena Rasulullah SAW dan para sahabat sudah mengikuti proses seperti itu. Para sahabat bagaimana kecintaannya kepada Rasul?
mengikut Rasul SAW bagaimana? Mereka itu luar biasa mengikuti Nabi SAW. Bahkan sahabat Abdullah ibn Umar itu bahkan sampai di akhir umurnya mengalami kerusakan mata. Kenapa? Karena beliau pernah melihat Nabi wudhu itu memasukkan air sampai ke masuk ke rongga mata. Ini Nabi sampai seperti itu pernah. Jadi karena beliau mutabaah sama Nabi, beliau mempraktekkan seperti itu. Sampai akhirnya mata beliau di akhir umur itu mengalami kerusakan. Tujuannya itu semata-mata untuk mengikut Nabi SAW. Bahkan juga beliau kan sering ngikutin Nabi SAW, di mana Nabi lewat, beliau lewat juga di situ. Jadi di mana tempat yang pernah didatangi Nabi, beliau datangi. Ini mutabaahnya para sahabat-sahabat itu biasa. Kecintaan mereka sudah nggak bisa disangsikan lagi. Berperang ini jaraknya sangat jauh. Jadi ketika itu beliau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan kaum muslimin ketika berperang dengan bangsa Rom. Akhirnya ketika itu Sayyidina Umar langsung tuju ke situ kata Nabi Sayyidina Umar. Kenapa beliau bisa seperti itu? Yaitu beliau sudah mencapai kedudukan kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah, mengerjakan sunnah-sunnah, sampailah beliau ke makom seperti itu. Yaitu itu bukan sesuatu yang sulit, bisa kita jalani. Yang penting kita ada keinginan. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit kecuali memang kita berusaha untuk mencapai walaupun sedikit daripada apa yang bisa kita dapatkan. Bahkan ada beberapa orang orang wali-wali itu yang sampai majzub itu bisa. Artinya mereka sekalipun nggak berusaha maksimal, tapi Allah menghendaki bisa mencapai seperti itu. Itu namanya majzub. Nah, kalau kita ini berproses namanya salik. Kita mengikuti prosesnya seperti itu tadi. Berusaha mengharap cuma kepada Allah, mengharap kepada hari kiamat, kemudian memperbanyak ibadah wajib, ibadah sunnah. Ini bisa akhirnya mencapai tahap seperti itu. Kemudian beliau di sini menjelaskan fana itu bagaimana yang dimaksud dengan fana di situ. Nah, perlu kita juga pahami arti fana itu apa? Fana memang kalau secara bahasa sih artinya sirna, binasa. Tapi disebutkan di sini di dalam syarah hikam, beliau menjelaskan fana itu zahirnya sifat uluhiyah. Zahirlah sifat uluhiyah dengan azamah dan jalal atas hamba, maka melupakan akan dia dunia dan akhirat, dan segala hal dan segala derajat dan segala makom. Jadi ketika sampai ke tahap seperti itu, yang yang menguasai dirinya adalah sifat uluhiyah. Jadi semata-mata sudah Allah yang menggerakkan. Jadi dia ini sudah nggak merasa punya gerakan lagi. Ada bisa bergerak, bukan orang yang kerasukan, bukan seperti orang kerasukan, bukan. Jadi tajalli menguasai dirinya, itu sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Dengan azamah. Nah, dengan azamah di sini sifat uluhiyah yang bagaimana? Sifat Allah yang bagaimana? Sifat ketuhanan yang bagaimana? Dengan azamah, keagungan Allah dan halalnya. Ya, biasanya macam-macam orang fana ini. Ada yang fananya itu punya kekuatan luar biasa, yang yang di luar daripada kebiasaan orang. Panah ceritanya. Ini kena panah, cabut ya. Ntar aku sholat dulu kata Imam Ali. Anak sholat dulu. Ketika sholat
Nah, beliau sudah mempraktekkan sholat dengan benar, dengan tuntunan Nabi SAW. Panak beliau ketika itu. Panak sholatnya, mau dicabut nggak merasa lagi. Kalau orang sudah panak nih nggak merasa lagi. Yang dicabut nggak merasa. Mau dengar aja seperti salah satu sahabat itu sholat, ini masjidnya rubuh, nggak merasa beliau. Kalau kita kan dengar gempa sudah bubar, baru dengar aja sudah bubar. Ini mereka panak ketika sholatnya sudah panak, sudah seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak merasa lagi sudah. Yang di luar dirinya, bahkan dirinya aja nggak merasa dia. Tapi tetap gerakannya sholat tetap. Nah, contohnya kita nih, kalau kita sering panak, tapi panak yang manawi, panak yang secara bahasa. Contohnya aja lah, kita misalnya paling hobi ngapain misalnya. Paling gampang sekarang prakteknya HP lah. Coba main HP. Kadang dipanggil nggak denger. Lagi panak itu, panak main HP, panak nonton YouTube, panak main game. Diajak ngobrol nggak denger loh. Dipanggil, nak makan, nggak denger itu. Ngantuk nggak merasa lagi. Ini panak. Panaknya kita seperti itu. Panaknya kita terhadap yang kita sukai. Atau misalnya kita suka terhadap musik. Wah, asik sampai joget-joget. Nah itu panak sudah. Panak kepada K-pop misalnya. Panak. Itu namanya panak. Contohnya seperti itu. Atau misalnya orang yang lagi marah nih. Orang lagi marah. Jadi dia panak kepada marahnya. Marah terhadap si fulan misalnya. Saking marahnya nggak peduli lagi dia. Dipanggil, nggak merasa lagi. Pokoknya tujuannya pingin ngantam orang. Udah saking panaknya gitu dia. Dinasihatin itu nggak dengar lagi dia. Karena sudah menguasai dirinya kemarahannya tadi. Dia panak di marah tadi. Nah, itu contohnya. Tapi yang kita maksud di sini panak fillah tadi, panak fillah. Nah, jadi kalau orang sudah menguasai dirinya sifat ketuhanan tapi dengan azamah dan jalal. Artinya sifat ketuhanan yang yang agung, yang besar. Sehingga kadang-kadang ya itu tadi, tidak merasa kesakitan, tidak merasa. Nah, ini sifat keagungan. Kalau sifat manusia kan kalau dicabut itu pasti kesakitan, harus dibius dulu. Sayyidina Ali itu. Ada juga pernah di negeri Yaman tuh ada seorang wali yang mempunyai hal atau karomah lah bahasa kita. Jadi kalau nunjuk udah langsung mati orang. Main tunjuk aja. Panaknya gitu, main tunjuk udah langsung mati. Karena sudah menguasai dirinya. Allah kan maha mumit. Allah maha mematikan. Jadi menguasai dirinya hal seperti itu. Atau misalnya orang yang mempunyai karomah bisa menurunkan hujan. Nah, itu kan karena Allah yang mempunyai kuasa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala. Menyembuhkan orang sakit misalnya. Cuma dikasih gitu, kasih rumput sembuh. Karena sudah menguasai sifat maha penyembuh tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat jamal. Kalau sifat jamal sudah menguasai, banyak itu diantaranya para habaib itu. Kayak Habib Neon itu, katanya Habib Neon itu. Kenapa digelar Habib Neon? Karena bercahaya wajah beliau seperti lampu terang benderang. Karena sudah menguasai diri beliau sifat jamalnya Allah. Sehingga kadang-kadang gak ada yang sanggup melihat ketika itu. Saking terangnya. Sampai digelar Habib Neon. Banyak pokoknya kisah-kisah yang bisa kita baca, kita dengar. Itu mereka itu sudah menguasai diri mereka sifat ketuhanan. Ini sifat panak tadi sudah menguasai diri mereka. Jadi nggak merasa lagi. Diri mereka nggak merasa lagi. Tapi mereka masih sadar. Cuman istilahnya sudah
Allah yang menggerakkan mereka itu. Allah yang menggerakkan. Kemudian disebutkan lagi di sini. Nah dia tidak merasa lagi. Derajatnya nggak merasa lagi. Nggak merasa punya derajat, enggak. Nah, contoh derajat tuh misalnya ini orang-orang yang muttaqin, nggak merasa aku orang yang takwa, enggak. Orang yang sabar, nggak merasa orang yang sabar, orang yang syukur, nggak merasa derajat. Atau dia seorang ulama, nggak merasa seorang ulama. Jadi kadang-kadang padahal posisinya ulama, padahal beliau ini seorang ulama, kadang-kadang nongkrongnya sama pemulung, nongkrongnya sama orang-orang orang-orang biasa, sudah nggak merasa lagi bahwa beliau ini memangnya seorang ulama misalnya, nggak merasa lagi beliau, karena sudah menguasai tadi. Atau hal dia sudah nggak merasa halnya misalnya apa? Itu derajat kan kedudukan. Atau nabi, nggak merasa lagi beliau seorang nabi. Kalau kita kan masih merasa punya kedudukan. Nah ini, kalau sudah seperti itu mereka nggak merasa punya kedudukan lagi, nggak merasa ada punya hal. Kalau kedudukan itu kan orang sudah punya pangkat lah bahasa kita, sudah punya pangkat. Nanti pangkat ini kan ada nanti jabatan ya. Pangkat nanti ada jabatan. Nah, ini ada nanti pangkat dulu, ini pangkat. Nggak merasa punya pangkat. Aku sesan, aku kopral, aku jenderal, nggak merasa. Nggak merasa. Nanti ada yang namanya hal. Halnya apa? Misalnya nih seorang jenderal, seorang ini kan punya sifat berbeda-beda. Sama-sama jenderal, tapi ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya ya macam-macam lah. Nah, itu kan beda-beda. Ini jenderal, misalnya jenderalnya keras. Ini jenderal misalnya lemah lembut. Ini jenderal penyabar, kan beda-beda. Tapi tidak merasa dia, sifat-sifat itu nggak merasa. Oh beliau ini seorang jenderal yang sabar, nggak merasa beliau ketika itu. Itu contohnya tadi. Ini misalnya seorang ulama ini terkenal pemurah, nggak merasa dia ini pemurah. Jadi ngasih duit kemana-mana nggak merasa, seolah-olah nggak ada yang diberikan tadi. Sholat 1000 rakaat nggak merasa beliau sholat 1000 rakaat. Ada lagi nanti nggak merasa makom. Nah kan kalau dalam bahasa ini kan struktural tadi ada pangkat jenderal, ada hal ini ya sifat-sifatnya tadi, punya kelebihan apa, dia punya punya kelebihan macam-macam lah. Atau misalnya ada anugerah bintang jasa, itu kan macam-macam ya. Ini kalau orang ini kan orang pegawai kan, orang ini arti itu. Nah ada lagi namanya makom. Makom itu jabatan bahasa kita. Ini jenderal punya misalnya bintang jasa begini, jabatannya apa? Kapolda misalnya, atau misalnya Kodam Jaya misalnya dan sebagainya. Nah itu kan makom, kedudukan, nggak merasa juga. Jadi nggak merasa, yang ketiga macam itu nggak merasa. Ini orang yang sudah fana. Nah kalau dalam bahasa kewaliannya misalnya makomnya ini sudah makom kutub, wali kutub misalnya. Wali kan macam-macam, ada wali kutub, ada wali abad, wali abdal misalnya. Nah, contohnya kayak pernah diceritakan, Abdullah ibn Mubarak. Jadi beliau pernah berjalan, tabi'in, salah satu tabi'in, Abdullah ibn Mubarak, jalan di pantai. Beliau ini merasa ada yang ngikuti. Bukan jin, bukan setan, bukan. Entah rijalul ghaib ataupun daripada malaikat. Biasanya rijalul ghaib. Kalau malaikat kan biasanya jarang, ke manusia biasa jarang. Kalau malaikat kan nabi, rasul. Rijalul ghaib atau dari bangsa jin. Ini ada rijalul ghaib. Rijalul ghaib itu biasanya
orang yang Allah beri kedudukan dan digoibkan Allah dari jalur goib, dari jalur goib. Nah jadi Abdullah bin Mubarak ini pada suatu hari jalan di pantai, jalan kok ada yang ngikutin, tapi beliau merasa ini bukan jin, bukan setan, bukan. Tahu beliau ini orang entah dari jalur goib atau seorang wali misalnya. Akhirnya beliau, siapa? Kasih tahu. Oh, Anda pengen tanya nih, kan rijal goib ini ibarat kayak orang-orang wali lah, kan ada rijal goib, ada kutub dan lain sebagainya. Daripada kedudukan atau jabatan wali itu kan ada jabatan ini, ada strukturalnya. Jadi bukan kita aja ada strukturalnya, wali juga ada jabatan strukturalnya ada. Jadi nanya lah Abdullah bin Mubarak, Anda mau nanya nih, bahasa kita, antum kan wali nih. Nah, Anda tahu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu posisi beliau itu di mana? Jabatannya apa bahasa kita? Jabatannya apa? Nah, kalau Imam Syafi'i, kalau Ahmad bin Hanbal itu minas sholihin kata beliau. Artinya makomnya. Kalau Imam Syafi'i itu minal autad, wali daripada al autad. Autad itu wali wali autad. Wali autad itu semacam tiang gitu, semacam tiang. Jadi yang menyangga bumi ini wali autad tadi. Kalau sudah wali autadnya habis, ya udah kiamat kan. Itu wali autad. Nah, kalau Imam Syafi'i ketika itu jabatan beliau wali autad. Nah, itu namanya makom. Nah, orang yang sudah fana ini nggak merasa, walaupun dia wali, walaupun dia nabi, walaupun dia orang soleh, punya kelebihan macam-macam, nggak merasa lagi daripada fananya tadi. Jadi nggak merasa punya kedudukan, jabatan, pangkat, nggak merasa lagi. Kemudian orang yang fana tadi sudah keadaannya seperti itu, maka zahirlah sekalian sebabnya yang memanakan akan dia daripada tiap-tiap suatu dan daripada akalnya dan daripada dirinya dan daripada panaknya. Jadi dia sudah dunia nggak merasa lagi, dia akhirat. Jadi nggak tahu dia nih ada di dunia kan, di akhirat nggak tahu. Sudah beda alam bahasa kita. Sudah beda alam kan gitu kan. Kadang kan kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman, ini sudah beda alam nih. Udah beda alam. Ya gitu, panah tuh seperti itu kurang lebih. Kita ajak ngobrol ke sini, dia ngobrolnya ke lain misalnya. Kita ajak ngobrol teriak-teriak depan dia. Nah, nggak tahu dia. Asik aja dia dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Oh, sudah beda alam nih bahasa kita. Nah gitu. Jadi orang panah juga seperti itu. Jadi ketika sudah menguasai sifat ketuhanan tadi, dia tidak merasa dunia, akhirat, kedudukan, pangkat, jabatan, sudah nggak merasa lagi. Kemudian zahirlah sebab yang memanakan dirinya. Jadi sebabnya juga zahir. Jadi dia sudah nggak merasa dirinya sama sekali. Dan ketika itu fana juga nggak merasa dia. Nah, ini. Dia nggak merasa bahwa dirinya fana. Dan daripada panahnya pada sesuatu dan pada panahnya daripada bahwasanya karamlah ia dalam kebesaran Tuhannya. Contoh gampangnya gini. Ikan dalam laut. Nggak merasa dia ada dalam air. Kita nih terpikirkan nggak kadang-kadang? Kita nih berada di dunia kan enggak? Kita kadang mungkin kita ya dalam 24 jam mungkin kita nggak pernah kita mikirkan nih berada di dunia. Karena memang kita sudah berada di dunia. Nah gitu juga orang yang fana seperti itu. Aku nih nggak merasa di Indonesia kecuali sewaktu-waktu begitu kita misalnya tinggal di mana, baru ingat dunia, baru ingat Indonesia, baru ingat Tarakan. Kadang kita nggak merasa nih tinggal di Tarakan, tinggal di Indonesia nggak merasa, di dunia nggak merasa.
Nah, begitu juga orang panah gitu. Jadi mereka itu nggak merasa ketika itu berada di mana, seolah-olah mereka itu karam di dalam lautan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dalam apa namanya, seolah-olah berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita jelaskan juga supaya hal ini bukan sesuatu yang fiksi, bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Makanya kita jelaskan contoh-contohnya tadi supaya kita bisa paham bahwa yang namanya fana itu ada. Dan kita semua mengalami yang namanya fana. Cuma dalam artian yang berbeda gitu fananya. Itu kalau apa namanya? Itu kalau orang yang benar-benar misalnya lagi maulid itu fana, nah kita kan nggak fana, asik ke lain itu. Hadir maulid, pikiran kemana-mana. Enggak. Itu diantara ada salah satu guru di pondok itu, itu dia punya abah itu, kalau sudah hadir maulid tuh fana sudah, sampai melayang, itu ngelihat semua itu, sampai melayang itu, nggak merasa sudah, melayang, itu banyak saksinya, gitu. Sampai melayang, itu diantara apa namanya, yang sekarang apa namanya, tim maulid sekumpul itu kalau mukul hadroh itu sampai pecah ini ya, hadrohnya pecah, ada mukulnya pelan aja, ya pecah, karena sudah apa namanya fana di situ. Nah itu mereka sudah seperti itu. Nah, karena sudah menjalani yang proses tadi, bukan tiba-tiba enggak ya. Itu mereka tadi sudah ngikuti Nabi, sholatnya bener, ngikuti Nabi, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, enggak tiba-tiba. Tiba-tiba yang orang minum keras, tiba-tiba panah, enggak, itu bukan panah itu. Kerasukan mungkin. Atau lagi magrum misalnya, enggak. Ini beda, ini orang yang sudah proses seperti itu. Maka wajar mereka sudah dalam tahap panah tadi. Ini panah ini luar biasa. Jika diceritakan, ini panah ini berbeda-beda, apa namanya? Maka panahnya mereka tuh bagaimana? Panahnya mereka bagaimana? Seperti dalam kan diantara ulama Nusantara, diantaranya tuh empat sekawan dari Indonesia. Ada namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada namanya Syekh Abdul Wahab Bugis, ada namanya Abdurrahman Al-Misri, Abdurrahman Al-Misri, dan satu lagi Abdul Samad Al-Palembani. Ini mereka berempat nih ngaji di Mekah puluhan tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 20 tahun lebih. Ngaji di Mekah 20 tahunan lebih, pulang ke Indonesia masih pengen ngaji. Bayangkan sudah 20 tahun lebih, mulai umur 25 tahun sampai 60 tahun, 30 tahun lebih. Kurang lebih 35 tahun ngaji di Mekah. Ngaji di Mekah 35 tahun, mau balik ke Indonesia, singgah dulu ke Madinah. Singgah ke Madinah ketemu dengan Syekh Saman Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ngaji lagi ke Syekh Saman ini, Syekh Muhammad. Ngaji ngikuti tarikah beliau, udah masuk khalwat 4. Sampai waktunya dibuka. Ini panahnya di mana nih? Dilihat masing-masing. Duduk khalwat sudah di kamar masing-masing, dibuka beda-beda. Ada yang jadi air, ada yang dibuka hilang, ada yang dibuka terang kamarnya, ada yang utuh, sempurna sebagaimana asal. Ya itu bukan sesuatu yang ini, itu kejadian, itu benar adanya kayak gitu.
Nah, karena mereka sudah dalam tahap-tahap seperti itu. Itu proses mereka, ada yang seperti ini, seperti ini. Karena mereka sudah fananya ke situ. Fananya ke situ. Nah, itulah daripada sedikit penjelasan, pahaman tentang masalah fana. Bagaimana proses orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang mana mereka mengamalkan kewajiban-kewajibannya, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Nabi, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang sudah disampaikan Imam Ghazali di sini. Begitu juga Al-Quran yang sudah kita dengarkan, hadis-hadis Nabi yang kita dengarkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahaman, membukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bisa kita mengamalkannya untuk tujuan kita hidup di dunia ini. Bisa kita menyampaikan umur kita dalam mati husnul khatimah dan menjadikan diri kita termasuk daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih maaf wa alafu minkum. Wallahu subhanahu wa taala alam. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان